Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya buatkan video tentang kajian syariat. Syariat itu artinya peraturan. Peraturan yang bersumber di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi. Saya beri judul, orang yang bersyahadat dalam keadaan terjepit tetap diterima keislamannya. Tema ini saya khususkan untuk mengkaji ilmu syariat, tentunya nanti berujung kepada ma'rifatullah, berujung kepada mengenal kepada Allah, mengenal asma-asmanya atau nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya atau karakter Allah, dan mengenal tentang perbuatannya atau af'alnya, yang mana asma, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah wakilkan dengan adanya Nabi Muhammad SAW di dalam menjalani kehidupannya, yang kemudian akhlaknya beliau, suri tauladan beliau. Disitulah kita nanti bisa mengenal asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan Allah. Karena Allah tidak mungkin menampakkan zatnya di muka bumi ini, sehingga perwakilan asmanya, sifatnya, dan perbuatannya diperantarakan melalui para kekasih Allah, yang salah satunya adalah Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6358, telah menceritakan kepada kami Abdan, telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Atha bin Yazid, bahwasanya Ubaidullah bin Adi menceritakan kepadanya Al-Miqdad bin Amru Al-Kindi sekutu Bani Zuhrah, menceritakan kepadanya ia termasuk orang yang ikut perang Badar bersama Nabi SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, saya menjumpai orang kafir. Kemudian terjadi duel antara kami. Ia berhasil menyabet tanganku dengan pedang sehingga tanganku putus. Ia kemudian bersembunyi dariku di sebuah pohon dan mengatakan, saya telah masuk Islam karena Allah. Bolehkah saya membunuhnya setelah ia mengucapkan kalimah la ilaha illallah?" Rasulullah SAW menjawab, "Kamu tidak boleh membunuhnya." Miqdad melanjutkan, "Ya Rasulullah, ia telah menghilangkan salah satu tanganku, kemudian ia mengucapkan kalimat itu setelah memutuskannya. Bolehkah saya membunuhnya?" Nabi menjawab, "Kamu tidak boleh membunuhnya. Jika kamu tetap membunuhnya, berarti dia berada di posisimu ketika kamu belum membunuhnya. Sedang kamu berada di posisi dia ketika sebelum ia mengucapkannya." Sedang Habib bin Abi Amroh mengatakan dari Sa'id dari Ibn Abbas mengatakan, Nabi SAW berkata kepada Miqdad, "Jika seorang mukmin menyembunyikan keimanannya bersama komunitas orang kafir, selanjutnya ia menyatakan terus terang keimanannya, dan engkau kemudian membunuhnya, kamu dahulu juga seperti itu. Dahulu kamu menyembunyikan keimananmu di Mekah." Itulah hadis mengenai tema yang saya angkat kali ini. Pada hadis tersebut kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di dalam memutuskan suatu perkara. Beliau itu memutuskan suatu perkara tidak dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah perwakilan dari asma Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa atas seluruh makhluk tidak mungkin hadir menampakkan zatnya di muka bumi ini kecuali dengan mewakilkan asmanya, sifatnya, perbuatannya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Seperti hanya salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW yang memiliki suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21,
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pada hadis yang tadi saya bacakan kepada Anda adalah peristiwa tentang orang kafir yang memerangi Islam, dan ketika orang kafir tersebut terjepit karena khawatir akan dibunuh, maka orang kafir itu menyatakan saya telah masuk Islam karena Allah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Mikdad, orang yang ditebas tangannya oleh orang kafir tersebut, ingin membunuh orang yang sudah bersyahadat tersebut, tetapi menanyakannya dahulu kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW memutuskan dengan kebijaksanaan, yang mana itu adalah titipan dari sifat Allah yang maha bijaksana. Beliau melarang Mikdad untuk membunuhnya. Karena kalau misalkan Mikdad membunuh orang kafir yang sudah bersyahadat, maka posisi dia akan digantikan keislamannya oleh orang yang dibunuhnya itu. Ketika beliau mengatakan, jika kamu tetap membunuhnya berarti dia berada di posisimu ketika kamu belum membunuhnya. Itu maknanya, jika Mikdad membunuh orang kafir itu setelah bersyahadatnya, maka posisi dia sebagai umat Islam itu digantikan oleh orang kafir tersebut. Maksudnya orang kafir tersebut tetap dalam sudut pandang Allah masih dalam kedudukan orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan si Mikdad yang misalkan tetap membunuh orang yang sudah bersyahadat, maka posisi dia digantikan posisi orang kafir yang dibunuhnya itu, tapi sudah mengucapkan kalimat syahadat, yang maknanya Mikdad menjadi orang yang kafir kalau Mikdad itu tetap membunuh orang yang sudah bersyahadat tersebut. Hal ini disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, menghina seorang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Jadi kalau misalkan ada orang yang membunuh umat Islam, dia disebut orang kafir. Maka itulah yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW kepada Mikdad. Misalkan Mikdad tetap akan melaksanakan niatnya, yaitu membunuh orang yang sudah bersyahadat, maka dia menjadi orang kafir. Jadi seperti itu saudariku. Keimanan seseorang di dalam Islam tetap diakui walaupun bersyahadat ketika dalam keadaan terjepit. Maka kita tidak boleh memutuskan suatu perkara itu dengan hawa nafsu. Nah, inilah perbedaan orang yang berkedudukan ma'rifatullah, orang yang mengenal kepada Allah, mengenal syariatnya dengan pemahaman yang benar, mengenal asma-asmanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti itu, orang yang berkedudukan ma'rifatullah, memutuskan perkara tidak hanya melalui tolak ukur tekstual saja, melainkan itu ada pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Karena apa? Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhir. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang nantinya akan mengalami seperti yang dialami Nabi Yakub alaihissalam. Yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 86. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi tahu dari Allah itu berbeda dengan tahu dari ustadz, tahu dari manusia yang lain. Pemahamannya sangat berbeda. Karena apa? Allah maha bijaksana. Mahanya jangan dilupakan. Maha mengetahui. Maha pengasih. Maha penyayang. Semua sifat-sifat Allah, asma Allah, tidak ada yang bisa menyerupainya.
Allah laisa kamitslihi syai'un. Asy-Syura ayat 11. Jadi seperti itulah hikmah yang kita dapati dalam ilmu syariat. Assalamualaikum.